Selamat pagi para pemirsa. Siang ini kita sedang melihat pelaksanaan pemilihan umum untuk calon ketua OSIS dan MPK di SMA Negeri 1 Suko, Kota Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Suasana demokrasi terasa kental di lingkungan SMA Negeri 1 Suko, Kota Mojokerto, saat sekolah menggelar pemilihan ketua OSIS dan MPK untuk periode 2025 per 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Senin pagi ini diikuti dengan antusias oleh seluruh siswa, guru, dan staf sekolah. Apa kesan pertama Anda sebelum pemilihan calon ketua OSIS dan MPK? Saya merasa penasaran dan sangat ingin melihat kelanjutannya. Oke, terima kasih. Mari. Pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Suko tahun ini diwarnai oleh persaingan sehat 3 kandidat dengan visi dan program kerja yang inspiratif. Pemilihan Ketua MPK tahun ini juga menghadirkan 3 sosok inspiratif dengan visi dan misi yang beragam untuk memperkuat peran MPK sebagai penggerak organisasi dan aspirasi siswa. Calon Ketua Umum MPK antara lain Fata Aldemas FP mengusung visi MPK sebagai motor inovasi dan partisipasi siswa. Lewat program MIP, Mading Informasi Prestasi, ia ingin membangun komunikasi digital yang aktif dan forum diskusi rutin antar kelas. Kedua, Aisyah Aprilia Wijaya menawarkan MPK yang ramah dan solutif dengan master plan NGOBRAS sebagai ruang dialog antar organisasi. Ia berkomitmen menjadi jembatan antara OSIS dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, Alimirah Felicia membawa konsep MPK yang asik, aspiratif, solutif, inisiatif, dan komunikatif. Program Kontak MPK menjadi sarana konsultasi siswa untuk menyampaikan aspirasi dan menjaga koordinasi organisasi. Calon Ketua Umum OSIS antara lain M. Army Farel Nasruddin mengusung konsep OSIS presisi, perencanaan rasional, efektif, sistematis, inovatif, sinergis, integratif. Army bertekad menjadikan OSIS sebagai wadah apresiasi dan kreativitas siswa. Ia fokus pada optimalisasi program kerja, sinergi antar ekstrakurikuler, dan penguatan kesadaran lingkungan melalui gerakan Smansaso Green Evolution dan kegiatan Temu Sapa. M. Nararia Wintawan. Nararia menawarkan OSIS yang nyaman, aktif, dan terbuka terhadap aspirasi siswa. Ia berkomitmen melanjutkan program-program ikonik SMAN 1 Suko dan memperluas jangkauannya hingga dikenal di seluruh Mojokerto. Dengan semangat nasionalisme, ia mengusung Fesbaso, Festival Band Smansaso, sebagai program unggulan. Rivaldo Setiawan. Rivaldo hadir dengan visi menjadikan OSIS sebagai agen perubahan berdaya saing global. Ia menekankan pentingnya lingkungan sekolah yang inklusif dan partisipatif, serta pengembangan kreativitas siswa. Program unggulannya, Basah, Bulan Bank Sampah, bertujuan membentuk perilaku peduli lingkungan yang berkelanjutan. Para siswa SMAN 1 Suko diharapkan dapat menyimak dan menilai gagasan dari masing-masing calon sebelum menentukan pilihan. SMAN 1 Suko tak hanya diramaikan oleh semangat pemilihan ketua OSIS periode 2025 per 2026, tetapi juga mendapat kejutan istimewa dengan kehadiran Duta SMA Nasional, Alexa Salsabila. Di tengah berlangsungnya acara pemilu, Alexa naik ke panggung dan menyampaikan sepatah dua kata yang menggugah semangat para siswa.
Kir, hai Kir. Kalian bisa lihat pemilihan ketua OSIS dan MPK? Belum sih. Sebenarnya kita tuh masih bingung. Apa sih pemilu itu? Terus kenapa kok kita itu harus memilih ketua OSIS dan ketua MPK? Pemilu itu singkatan dari pemilihan umum. Biasanya pemilu di sekolah itu menentukan ketua OSIS dan ketua MPK. Iya. Terus cara milihnya gimana? Cara milihnya biasanya mereka akan menyampaikan visi dan misi, lalu kita dikasih surat suara, lalu dipilih di bilik suara. Panitia akan menghitung siapa yang paling banyak itu yang menjadi ketua. Oh, gitu ya. Jangan lupa ya, pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK. Oke. Ikut. Pemilu di Indonesia pertama kali diadakan pada 1975. Pemilu ini diadakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Komisi Suara di Indonesia. Pemilu ini menandai bahwa pertama kalinya rakyat Indonesia diberikan hak suara untuk memilih wakil-wakil mereka di berbagai instansi. Dan juga dinamika politik yang pada masa lalu masih dapat dilihat pada pemilu di masa sekarang. Dan juga oleh karena itu memahami sejarah pemilu di Indonesia dapat membantu kita memahami kondisi politik dan sosial saat ini, serta meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya demokrasi dan juga partisipasi dari rakyat. Perubahan sosial yang terjadi pada saat pemilu adalah meningkatnya partisipasi siswa dalam proses pemilu. Kemudian, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, serta tumbuhnya sikap demokratis pada saat pemilihan calon ketua OSIS dan ketua MPK. Golput, banyak siswa zaman sekarang yang tidak menggunakan hak suaranya hanya karena masalah sepele. Ini contoh di sekolah. Gimana? Kamu udah nentuin siapa yang kamu pilih? Aduh, aku gak peduli kayak gituan sih. Aku mending tidur aja sih di kelas daripada gitu. Jangan gitu, hak suara itu penting. Ayo kita pilih. Hai Umi. Hai Sheila. Besok kamu pilih nomor berapa? Aku lagi bingung sih. Kira-kira nomor berapa ya? Nomor 04 aja nggak sih? Kenapa emangnya? Kalau bisa 04 nanti dikasih uang loh. Enggak deh, aku akan memilih sesuai isi hati aku. Bukannya itu termasuk curang dalam hal pemilu ya? Pukulin. Oke teman-teman, stop menjadi golongan putih ya. Selamat menentukan pilihanmu. Selamat mencoblos. Ingat, suaramu menentukan masa depan sekolah. Ya teman-teman, ini adalah urutan pilihan 1. Ini nomornya. Nanti di bawah akan nomor dan pilihan ketua OSIS dan MPK. Setelah dipilih, disubmit lalu log out. Seperti ini teman-teman. Semoga SMA Negeri 1 Sumber Jaya. Hai Kin, udah siap milih? Dan kamu sekarang udah paham kan pentingnya pemilu di sekolah? Udah dong, ternyata memilih calon ketua OSIS dan ketua MPK dengan pilihan kita sendiri itu seru ya ternyata. Iya dong. Nah, sekarang aku jadi tahu nih Nan, ternyata pemilu itu bukan tentang pemilih aja, tapi di pemilu kita juga belajar jadi orang yang bertanggung jawab dan berpendapat dengan baik. Oke, sekarang ya kita ke kelas. Ayo. Alhamdulillah.
Suasana penuh semangat demokrasi menyelimuti SMA Negeri 1 Suko saat pengumuman hasil pemilihan umum OSIS dan MTK tahun 2025 resmi disampaikan oleh panitia pemilu siswa di aula utama sekolah pagi ini. Setelah melalui proses kampanye, debat kandidat, dan pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus lalu, akhirnya terpilihlah pemimpin baru yang akan mengemban amanah organisasi siswa selama periode ke depan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi